Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa ucapkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat menjalankan rutinitas harian kita dan dapat menjalankan ibadah-ibadah yang Allah tetapkan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja senantiasa sikoh menapaki jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita akan masuk pada ayat 21 dan 22 surat Al-Baqarah. Pada sebelumnya kita telah bahas surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dari awal. Ya, kita tahu orang-orang bertakwa dan beriman karakternya, lalu orang kafir dan orang munafik sudah kita bahas. Dan pada ayat 21 dan 22 ini bagaimana ternyata Allah Subhanahu wa taala meminta kepada tiga golongan tersebut, ya, untuk senantiasa hanya beribadah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ada yang bisa bacakan artinya? Silakan. Ayat 21 22 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat yang ke-22-nya, dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, adalah kamu mengetahuinya. Ya, jazakallah. Jazakallahu khairan. Sudah dibacakan. Ya ayyuhan nas, Allah menyeru, memanggil an-nas, segenap manusia. An-nasu lafdun lafdun jam'un la mufrada lahu min lafdihi wahiduhu insan. Allah menyeru
manusia-manusia. An-nas itu jamak. Jadi dalam bahasa Arab namanya isim itu nanti bentuknya ada 3. Ya, isim itu bisa kita katakan bukan kata kerja, bukan huruf, tapi isim seringnya orang-orang menerjemahkan adalah kata benda. Padahal kalau saya boleh lebih jabarkan, isim itu simpelnya setiap sesuatu yang punya nama. Ini namanya apa? Meja. Namanya apa? Buku. Manusia punya nama, itu namanya isim, ismun. Jadi kata apa namanya? Kata dalam bahasa Arab dibagi 3, ada isim, fiil, huruf. Dan isim itu bentuknya ada 3. Ada yang bentuknya tunggal, mufrad, jumlahnya 1. Ada yang jumlahnya 2, tasniyah atau musanna. Ada yang jamak, itu dari 3 ya ke atas, itu namanya jamak. Nah, an-nas, ya ayyuhan nas, an-nasu itu adalah bentuk kata yang bentuknya bukan mufrad, bukan 1, bukan musanna, bukan 2, tapi adalah jamak. Berarti apa? Yang diseru ini bukan satu jenis manusia, bukan satu golongan. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kata tunggalnya insanun. Ya, insanun bentuk 1, manusia doang. Kalau jamak an-nas, ya, yang diseru maka apa? Bukan hanya orang yang beriman, bukan lagi hanya orang yang kafir, bukan lagi hanya orang munafik, semua. Nah, uniknya biasanya para ulama menjelaskan kalau ada ayat ditemukan pada suatu surat berbunyi ya ayyuhan nasu, maka surat tersebut turun masih di fase Mekkah. Ya, ciri-ciri Quran suratnya itu apa? Turun pada fase Mekkah, atau ayat itu surat itu Makkiyah. Apa Pak tandanya? Ada apa? Ya ayyuhan nas. Nah, kalau berbunyinya ya ayyuhalladzina amanu, nah itu baru tanda-tanda surat tersebut, ayat tersebut turunnya di fase Madinah. Berarti apa? Madaniyah. Wahai segenap manusia, u'budu. Apa yang u'budu itu? Kalau diterjemahkan tadi, beribadahlah kalian. Ati'u bil imani wal imtisali lil amri wan nahyi ma'a ghayatil hubbi wa ta'dim. Maksudnya daripada Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa beribadah, beribadahlah kalian semua manusia. Apa itu? Ati'u, taatlah. Kita paham nih nanti ibadah itu apa sih? Berarti apa yang pertama? Ati'u, taatlah, ketaatan. Ibadah itu apa? Ketaatan. Bil imani, landasannya iman. Berarti dari sini segala bentuk amalan ketaatan yang berlandaskan dengan iman itu apa Pak? Ibadah. Taat kepada kedua orang tua, berbakti, landasannya iman, maka apa? Ibadah. Kerja, nah kita semua orang kerja, patuh sama bos, taat, jam berapa masuk, jam berapa pulang, dengan aturan-aturan dan SOP yang sesuai dengan
perusahaan, jika itu taatnya dengan iman, maka apa? Ibadah. Kalau kayak gitu berarti ibadah nggak cuma di masjid, betul. Bahkan seorang ibu masak, goseng-goseng, potong cabai, nyuci baju, kalau dia melakukan hal rutinitas yang dikerjakan di dapur, di kasur, di kamar mandi, ngurus rumah, ngurus anak, itu landasannya seorang ibu tersebut adalah iman, maka apa? Itu juga ibadah. Maka ibadah di sini, beribadahlah kalian wahai segenap manusia, ati'u bil iman, taatlah kalian berlandaskan iman, wal imtisal lil amri, dan senantiasa mengindahkan perintah, menjalankan perintah. Karena iman itu apa? Dan takwa itu apa? Mohon maaf, takwa itu apa? Menjalankan perintah. Beda loh. Orang diperintah, wahai segenap pekerja, hari ini tolong hanya kerjakan ngelas kaca yang ada, ngelas besi yang ada di pabrik, selesaikan ngelas. Ada satu orang bukan ngelas tapi ngecat, itu memperindah, menyambut dan mempraktekkan, menjalankan perintah atau bukan Bapak Ibu semua? Ya, enggak. Maka apa? Oleh karena itu orang yang taat dengan iman, dia selalu memperhatikan aturan baku yang diminta untuk dijalankan. Bukan hanya menjalankan apa yang diperintahkan, wan nahyi, baik juga itu perintah untuk dikerjakan dan juga perintahnya bentuknya larangan. Ma'aghayatil hubbi wa ta'dil, dia lakukan ketaatan tersebut, meninggalkan yang buruk-buruk, menjalankan perintah yang memang diperintahkan, ya. Maka apa? Ma'aghayatil hubbi itu juga bersama dengan rasa cinta, wa ta'dil, dan juga pengagungan. Nah, kita mau berbicara ibadah. Maka nanti ketika kita berbicara yang namanya ibadah, landasannya iman bersama dengan rasa minimal 3 dalam ibadah. Apa itu? Ada rasa cinta, rasa takut, dan pengharapan. Nih Pak, Bu, semuanya. Jadi ketika kita menjalankan ibadah, itu harus ada yang namanya cinta, takut, sama apa? Pengharapan. Sumber nih, Pak Sulam mau baca catatan. Bisa baca catatan ya? Lupa. Maksudnya apa Ustaz itu? Kok ibadah harus ada cinta, takut, dan juga harap? Berarti kita melakukan sholat harus dengan rasa cinta, harus dengan rasa takut. Takut apa? Kalau saya ninggalin sholat, saya akan begini. Harus ada tuh. Gak cuma cinta doang, tapi juga ada rasa takut. Dan juga ada rasa apa? Saya dengan sholat ini berharap urusan masalah saya selesai. Apa yang saya punya bisa tetap terjaga. Anak istri saya semoga senantiasa sehat walafiat. Itu pengharapan. Maka apa? Ibadah itu pasti harus ada 3 ini. Gak cuma cinta aja, tapi ada takutnya, ada juga apa Bapak Ibu? Pengharapan. Kalau bahasa Arabnya ada hub, mahabbah, ada khauf, ada juga roja, pengharapan. Nah, ibadah gak cuma cinta doang, gak cuma takut doang, gak cuma mengharap saja. Maka 3-tiganya harus benar.
dan tiga-tiganya ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Berlebihan nggak boleh, kurang juga nggak, harus stabil tiga-tiganya. Maka memang sangat benar, cinta kepada segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Takut pada sesuatu juga tidak boleh berlebihan. Berharap kepada sesuatu juga tidak boleh berlebihan. Maka cinta kita yang paling utama kepada siapa sekarang Bapak Ibu semua? Kepada Allah. Takut kita paling utama kepada siapa hari ini? Kepada Allah. Berharapnya kita hari ini harusnya hanya berharap, bergantung paling utama kepada Allah. Kepada Allah. Ya ayyuhan nasu budu, wahai segenap manusia, taatlah kepada Allah dengan landasannya iman, dengan cara memperindah perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya, bersamaan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Maka semua itu tadi landasannya ada cinta, ada takut, ada juga pengharapan. Nanti itu ranahnya masuk ilmu akidah. Ya, suatu waktu semoga bisa kita bahas, atau ada ustadz lain yang membahas. Ya, kenapa ustadz nggak boleh berlebihan? Benar, nggak boleh berlebihan. Ya, harus dengan sebenar-benarnya cinta kita kepada Allah. Ya. Karena kalau urusannya ibadah beda dengan muamalah. Nah, perlu saya sampaikan juga. Usul fikihnya, landasan fikihnya, kalau yang namanya ibadah, al aslu fil ibadati haram illa ma dalla dalil, ya, kecuali ada dalilnya yang menunjukkan ibadah tersebut itu dibolehkan. Kalau ibadah landasannya dalam fikih itu apa? Aslinya haram. Segala bentuk ibadah itu haram. Hukum aslinya, kecuali ada dalil yang menunjukkan amalan ibadah tersebut itu diperintahkan. Secara dalil gitu Bapak Ibu. Jadi ibadah itu kita nggak boleh semacam-macam. Ya, itu. Nah, kalau muamalah, al aslu fil muamalati at ibahah. Kalau muamalah, hukum aslinya itu boleh-boleh saja, kecuali ada dalil pengharamannya. Contoh, ibadah itu tadi kata saya, hukum aslinya apa? Haram, kecuali ada dalilnya, baik dari Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama, bahkan qiyas. Contoh, kita mau bentuknya ibadah, ngapain? Saya mau ibadah tapi jam 6. Jam 6. Ngapain jam 6? Iya, jam 6 terbit matahari, saya mau ibadah di situ. Saya khususkan sholat saya di jam 6 itu. Wah, sholat jam 6 gitu kan? Itu ada dalilnya nggak nyuruh untuk sholat jam 6? Haram. Maka apa? Ketika ada dalil, oh ada dalilnya nih, bahwasanya Rasulullah mencontohkan dulu pernah hanya ibadah dalam hidupnya itu jam 6 saja. Sholat 5 waktunya gimana Pak? Enggak, hanya jam 6 doang saya sholatnya. Hah? Jam 6 doang? Ngaco-ngaco tuh, gitu kan? Maka apa? Kalau ternyata tidak ada dalilnya, itu boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh? Tidak boleh. Oh, saya pokoknya setiap tanggal 1 saya harus nyembelih kambing 1. Apa? Nadarkah? Memang dia mau bagi-bagi saja? Apa ada landasan lain? Enggak. Kata guru saya tanggal 1 harus nyembelih. Landasannya apa? Ya pokoknya kata guru saya. Nah, beda tuh. Ya. Kalau bentuknya begitu, berarti masih boleh tidak? Kecuali kalau dia nadar. Oh, saya nadar, nanti saya kalau naik jabatan jadi manajer,
perusahaan, saya traktir semua karyawan tanggal 1. Itu nadar tuh, beda. Ya, tapi kalau tidak ada landasannya secara syar'i, maka bentuk apapun ibadah itu haram. Landasannya apa saja Ustaz? Bisa Al-Quran, bisa hadis Rasulullah sunnahnya, bisa pendapat para ulama ijtihadnya, bisa apa lagi? Qiyasnya. Maka oleh karena itu Islam ketat sekali dalam urusan ibadah. Ya. Yang bentuknya adalah apa? Ibadah yang bentuknya rutin, aplikasi dalam bentuk penerapan syariat. Tapi kalau ibadah secara umum, tadi apa saja bisa jadi bentuknya ibadah. Status apa tadi? Muamalah, hukum aslinya boleh, ya boleh. Muamalah itu hukum aslinya boleh halal semuanya. Contoh, makan nasi itu halal, makan ikan itu halal, ngopi ketika ngaji itu boleh, ngeteh ketika ngaji juga boleh. Yang nggak boleh itu ya makan nasi di warteg pergi nggak bayar, itu nggak boleh. Ustadz katanya halal, terus gimana di warteg? Ya bayar punya orang. Kenapa? Ada mangga di tetangga, metik halal nih kata Ustadz tadi pengajian. Bukan begitu. Kalau ada larangannya maka menjadi haram. Contoh, ngambil mangga, ngambil motor punya orang, aslinya boleh nggak Pak? Boleh. Ternyata ada dalil datang kemudian, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu memakai punya orang lain. Beda babnya Pak nih. Mencuri, mengambil milik orang lain tanpa ngomong, tanpa apa, dipakai, digunakan, mengambil. Ada satu lagi istilahnya, gosom. Gosom itu apa? Memakai punya orang lain tanpa izin. Gosom. Sendal dipakai tanpa ngomong, gosom. Bahkan dalam hadisnya, ini agak keras Pak Bapak Ibu tentang gosong. Barang siapa yang menggunakan tanah milik orang lain, maka apa? Dia akan digantungkan seberat tanah tersebut. Digantungkan di lehernya seberat tanah tersebut. Salah satunya kalau lewat pekarangan orang, kata para ulama, tolong izin. Masuk kategori gosong. Ini mungkin agak ringan, meminjam punya orang lain, gampang nanti tinggal ngomong. Hati-hati, ada mencuri, ada memakai punya orang lain tanpa izin, beda lagi tuh Pak. Dan dua-duanya juga nggak boleh. Ini perlu kita ajarkan ke anak kita. Mencuri nggak boleh, memakai punya orang lain tanpa izin juga tidak boleh. Apa bahasa Arabnya? Gosong. Ya. Nanti bisa dibuka lagi, dibedah lagi hadisnya terkait gosok. Banyak pendapat di situ nanti. Oke, lanjut. Jadi ini ya, ibadah dalam hukum aslinya adalah dilarang, dan kapan bolehnya? Jika ada dalil rujukan. Maka landasan kita dalam beribadah itu dalil. Nah, muamalah apa saja selain ibadah itu muamalah. Makanya orang suka keblinger, nggak bisa bedain mana ibadah, mana muamalah. Ya, mana ibadah, mana muamalah, nggak bisa bedain tuh. Maksudnya apa? Yang ibadah urusannya begini, muamalah itu begini. Tolong dibedakan. Sekalian saya ungkap di sini masalah urusan yang suka ramai di antara kita. Apa itu Bapak Ibu semua? Bid'ah. Pengada-ngada, melebih-lebihkan. Nah, ini perlu saya sampaikan juga biar nggak abu-abu, ya. Berarti kalau urusan bid'ah ada, bid'ah itu apa? Mengada-ngada sesuatu yang tidak ada contohnya. Itu ya. Nah, bid'ah ini banyak sekali pendapat para ulama. Nggak semua bid'ah itu dihukumi apa?
menjadi haram. Ternyata para ulama membagi-bagi, ada bid'ah yang haram, bid'ah yang boleh, sunnah, bahkan ada bid'ah yang wajib. Kalau kita hukumi semua secara umum, maka apa? Apapun bentuknya, aslinya setelah Rasulullah wafat, semua pintu celah untuk berinovasi dalam ibadah itu sudah tidak ada. Karena apa? Semua sudah dicontohkan dan syariat telah disampaikan oleh Rasulullah. Aslinya begitu. Tetapi celah untuk mengembangkan bentuk rupa daripada ibadah ternyata masih ada. Contoh, kita pernah dengar tuh dari guru kita, Ustaz Iif menyampaikan, apa itu? Imam Abu Hanifah pada awal mulanya sangat dibenci dan dicela ketika berfatwa bahwasanya zakat boleh dengan menggunakan uang. Karena dulu awal mulanya zakat, khususnya zakat fitrah, ya, zakat fitrah khususnya itu apa? Dengan makanan setempat, gandum, ya gandum. Di sini kita beras, nasi, ya berasnya itu pokoknya, maka apa dengan beras? Muncul orang pendapat, udah pakai duit boleh. Para ulama tercengang sampai mengatakan sesat itu Abu Hanifah. Ternyata apa? Bukan sesat, ternyata kitalah yang nggak sampai ilmunya dengan makomnya Abu Hanifah. Dan sekarang bagaimana dengan zakat menggunakan uang hari ini? Karena kebutuhan manusia hari ini nggak cuma makan, listriknya yang bunyi toet, bisa pakai beras? Gak bisa. Anaknya sekolah butuh bayaran, bisa bayar SPP pakai beras? Pak Guru, mohon maaf nih, saya dengan beras bisa nggak? Kalau zaman dulu kali bisa ya. Pak Rojak dulu bayar SPP pakai singkong. Ya, pakai pisang gitu kalau dulu di kampung. Ya. Sekarang sekolah dikasih beras 1 karung, tetap aja nolak. Mau sedekah apa mau bayar SPP gitu kan? Nah, bid'ah yang wajib bagaimana Ustaz? Contoh hari ini kita belajar ngaji, ada Iqra, ada hukum tajwid, abatasa sebagainya. Bagaimana di zaman Rasulullah kita lihat huruf ba yang cuma begini tuh ba, udah begini dong ba, nggak ada titiknya, nggak ada rupa-rupa lain. Ini ba, nun, ta, sa, sama semuanya Pak. Nggak ada titiknya, harokatnya nggak ada. Maka kalau kita belajar ulumul Quran, kita baru paham tuh. Oh, kapan mulai dikasih titik tuh huruf-huruf? Kapan mulai dikasih harokat? Bahkan ilmu nahwu dan sorof, tanya para sahabat. Para sahabat nanti kalau ketemu Pak, gitu ya, suatu saat mungkin di akhirat, dulu tahu nggak fa'il, isim, fi'il, huruf? Nggak ada dulu pembagian-pembagian itu. Bid'ah bukan berarti? Bid'ah diada-adakan kan tidak? Diada-adakan. Tapi apa? Itu yang wajib karena dalam pembelajaran dan juga dalam pencerdasan, pengilmuan masyarakat muslim. Jadi apa? Memang kita harus pahami ada ranahnya, memang kita tidak boleh berinovasi dalam ibadah, ada ranahnya itu boleh berinovasi. Tinggal kita lihat. Makanya kan kita sebagai orang awam nggak boleh ngada-ngada. Bagaimana kita rujukannya? Minimal kita punya rujukannya guru. Guru kita benar, dia seorang alim, belajarnya benar, ilmunya benar. Kita minimal ikut kata guru. Ya Allah, saya melakukan ini, ada guru saya. Silakan lakukan. Kecuali hari ini gurunya nggak jelas siapa gurunya. Dengan YouTube, dengan Instagram, media sosial, orang boleh belajar hari ini apapun itu, Bapak Ibu semuanya.
saya katakan. Karena fasilitas belajar nggak mesti harus duduk di kelas. Jadi dengan YouTube, dengan media sosial apapun itu silahkan belajar, tapi tentukan gurumu siapa. Harus ada gurunya. Guru, saya dengerin tausiahnya Ustadz Anu di YouTube kayak gini guru. Gimana menurut guru? Itu boleh. Ya, karena memang itu sarana informasi yang kita dapat hari ini, ada YouTube, ada media sosial, itu silakan. Tapi siapa gurumu yang mendampingimu, yang mengarahkanmu, menunjukkan ini salah, ini benar, itu harus. Paham Bapak Ibu ya? Saya bukannya bolehin berguru dengan YouTube, dengan Google, tapi saya juga wanti-wanti, nggak cuma itu, tapi apa? Harus ada gurunya yang rupanya ada siapa. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Jadi jangan dimudah-mudahkan. Oh gampang, rujukan itu tidak di Google, ya Google. Oh tinggal di Google. Kan ada banyak Pak di WhatsApp itu. Saya yakin orang yang suka nge-share ngambil dari Google itu. Debat gitu, mau apa? Cari ChatGPT apa lagi sekarang? Carilah hadis terkait ini muncul di Google. ChatGPT, carilah dengan ini CPR ini ada semua, mudah sekali. Jadi hari ini memang yang bahasanya dulu terjadi pada para ulama, apa itu? Para ulama didatangi, dipelajari ilmunya. Mungkin sekarang bisa jadi apa? Sangat berkurang, sepi. Kenapa? Cukup dengan Google, YouTube, dengan aplikasi, nggak laku tuh Ustaz. Ya Bapak sih. Ya. Makanya Ustaz sekarang juga kudu melek digital, ya belajar. Ini saya private TikTok nih Bapak. Ya, saya TikTok. Ya alhamdulillah ada yang nonton, gitu kan. Ada yang lihat. Like-nya aja udah lumayan nih, 533 like. Ya alhamdulillah. Semoga yang di masjid cuma puluhan, yang di TikTok bisa ratusan. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya. Jadi gitu Pak Ibu ya, agak melebar nih dari pembahasan kita. Jadi tadi terkait ibadah, landasannya adalah apa? Iman. Jadi bentuk taatan yang landasannya iman adalah ibadah. Dengan cara apa? Memperindah apa yang diperintahkan dan menjauhkan segala bentuk larangan beserta rasa apa? Rasa cinta, takut, dan juga pengharapan. Yang mana semua ini hanya kepada Allah. Seseorang ya yang dengan cinta saja tidak cukup dalam ibadah. Dengan rasa takut saja tidak cukup. Takut yang kita takutnya kepada selain Allah itu apa? Man khafa Allah qaraba minhu. Barang siapa yang takut kepada Allah, pasti apa? Dia akan lebih dekat kepada Allah. Oh, aku takut sama Allah, berarti dia sholat. Jangan takut tapi takut nggak sholat, beda tuh. Takutnya bohong gitu. Tapi kalau dia benar-benar takut sama Allah, maka dia melakukan ibadah kepada Allah. Dekat nggak jadinya sama Allah. Tapi kalau man khafa ghairallah haraba minhu. Dan siapa saja yang takut pada selain Allah pasti makin jauh, bahkan kabur. Contoh, kita takut sama harimau, sama singa. Takut sama harimau, deketin harimau atau makin jauh? Makin jauh. Kalau dekat mana kena. Takut sama ada rumah katanya, ada pohon asemnya, gelap, jarang ditempatin. Wah, rumah asem apa? Angker, serem banget. Kira-kira rumah tersebut kalau jam 1 malam lewat situ atau jalan yang lain? Jalan yang lain dijauhin. Karena orang yang manusia yang takut pada selain Allah pasti akan menjauh dan kabur dari yang dia takut. Tapi kalau takutnya kepada Allah pasti akan mendekat kepada. Tuh bedanya kita tuh. Ya, takut kepada Allah makin dekat, takut pada selain Allah makin jauh. Ya, kita lanjutin.
Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai segenap manusia, taatlah, beribadahlah kepada Allah Rabbakum, khaliqukum wa maliku amrikum wa ilahukumul haq. Ya. Beribadahlah kepada siapa? Penciptamu, raja dari segala bentuk perkaramu, dan Tuhan sesembahan yang benar. Nah, maka la ilaha illallah. La ilaha illallah seringnya kita artikan apa? Tiada yang berhak atau tiada ilah, tiada Tuhan selain. Nah, kalau para ulama menjelaskan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembahi kecuali Allah. Di sini apa? Rabbakum adalah sesembahan yang hak, yang berhak, yang paling tepat diibadahi. Alladzi khalaqakum, ditegaskan yang mana Tuhan kalian itu, sesembahan kalian itu, Allah itu, siapa itu? Khalaqakum, yang menciptakan, aujadakum minal adam bitaqdirin adim, yang mewujudkan kalian, mengadakan kalian yang dulunya tidak ada, bitaqdirin adim, dengan kuasa yang begitu besar. Jadi dulunya kita itu tidak ada, terus diada. Makanya tuh kalau kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 5, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang paling lucu ucapannya, kata Allah. Wa in ta'jab fa'ajabun qaul. Kamu kalau mau kaget nih, kagetlah pada apa yang disampaikan orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang gak percaya terkait akan adanya hari pembalasan. Oh, masa iya orang udah dikubur, debu, tulang belulang, sudah gak jadi rupanya, akan dibangkitkan lagi setelah ada trompet kedua. Ada sangkakala pertama itu apa? Membumi hanguskan segala bentuk yang ada di muka bumi, manusia, tumbuhan, hewan, ya, semua gedung-gedung, pepohonan, semuanya hancur lebur. Trompet kedua, sangkakala kedua itu apa? Mengadakan lagi segala manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Bagi mereka itu adalah mustahil, gak mungkin, gak masuk akal, ya. Kata Allah, kalau kamu mau lucu, tuh dengerin tuh kata-kata lucu dari dia. Apa itu? Mereka gak percaya dengan hari kebang. Inna la fi khalqin jadid. Kalau kami sudah mati, emang kami bisa dikembalikan? Kami gak percaya. Mereka orang gak percaya. Para ulama menjelaskan terkait hal ini dengan dua jawaban. Satu, dengan beberapa jawaban hasilnya, ya. Salah satunya itu apa? Allah itu adalah pengada yang dulunya tidak ada. Maka Allah punya nama selain daripada kata Khaliq. Allah punya sifat namanya Badi'. Maka muncullah tadi kata bid'ah. Allah itu namanya apa? Badi'us samawati wal ardh. Badi' itu artinya sama dengan bid'ah. Allah yang maha bid'ah, mengadakan segala sesuatu yang awalnya tidak ada. Apa itu contohnya? Manusia, ya, tumbuh-tumbuh, dan semua muka bumi ini apa? Itu bid'ah yang diadakan awalnya enggak ada.
Maka Allah punya nama namanya apa? Badi apa namanya? Yang maha mengadakan yang dulunya enggak. Bukan tuh. Di akhir-akhir surat juz 1 Badi as-samawati wal ardh. Itu ada tuh. Allah punya sifat namanya badi. Apa itu? Dari kata bid'ah, yang mengadakannya. Allah bisa mengadakan yang awalnya dulu enggak ada, ya. Apalagi setelah tidak ada mau Allah adakan lagi. Lebih mudah tidak Bapak? Lebih mudah, kecuali kita manusia. Siapa di sini? Pak Sulomo libur-libur gini bikin soto Betawi, tutorial YouTube. Wah, Ustaz, nanti siang pokoknya cobain buatan saya soto Betawi lah. Pak Sulomo kan orang Jawa, mau bikin soto Betawi, nggak apa-apa Ustaz. Orang Bandung aja bikin apa namanya, jualan cendol Bandung rata-rata juga orang Betawi di sini, gitu kan? Kenapa orang Jawa nggak boleh masak soto Betawi? Oke Pak, silakan masak dah tuh. Tutorialnya jelas. Hari itu jadi itu soto Betawi buatan Pak Sulomo. Makan bareng. Enak Pak Sulomo, enak banget. Besok suruh bikin lagi, belum tentu rasanya begitu. Ya nggak? Karena manusia tutorialnya udah dicoba semuanya sama, resepnya sama, sebagainya sama. Kok rasanya beda lagi saja? Gak kayak kemarin. Itulah manusia. Tapi kalau Allah tidak terbatas. Allah itu maha kuasa. Maka apa? Cuma ngadain yang awal yang gak ada aja bisa. Apalagi apa? Pernah ada diadain lagi. Mudah tidak? Mudah sekali. Allah maha kuasa. Maka di situ kejanggalan, kelucuan yang terjadi oleh orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana pertanyaan berikutnya? Amalan buruk yang telah dilakukan, apakah tidak ada pembalasannya? Amalan baiknya bagaimana? Apakah tidak ada hadiah yang akan diberikan? Maka apa? Tidak selesai saja waktu kita setelah meninggal, maka pasti setelahnya itu akan ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ada nanti Yaumul Hisab, ada hari perhitungan. Ada pembalasan, ada hadiah. Ternyata kalau kita mau bahas lengkap Ustaz, suatu saat kita bahas apa? Perjalanan panjang menuju akhirat. Itu tahapannya banyak. Meninggal, alam barzah. Di alam barzah orang bisa rupa-rupa. Rupa-rupa apa? Kejadiannya beda-beda nanti nih. Ada yang merasa tenang saja di kuburannya barzah, ada yang habis-habisan babak belur di alam barzah. Ada yang lama nungguin sampai datangnya hari kiamat baru dimatikan semuanya, dikumpulkan, dibagikan lagi, dikumpulkan. Itu terjadi kemacetan, orang dihitung satu persatu dan sebagainya, matahari didekatkan, belum ditimbang bagaimana amal baik buruknya, belum melewati sirat, jembatan yang mana kalau kita bisa lewat kita akan masuk surganya Allah. Orang rupa-rupa, ada yang kayak flash lewat, ada yang baru nginjek kaki satu plek jatuh ke bawah. Di situ nanti ada kayak semacam apa, pengait kalau yang di apartemen tempatnya gitu kan, yang ambil boneka, apa namanya itu Pak? Ada nanti nih Pak, di jembatan itu ada yang bentuknya syaukah di situ. Dia ngambil orang-orang lagi jalan, aduh, aku mau sampai nih, tahu-tahu dicaduk, skip, taruh di kereta. Ada yang begitu Pak. Ada yang orang tergopo-gopo jalannya tapi sampai ke surga. Itu macam-macam Pak. Nanti belum lagi terkait orang-orang yang sudah di neraka, bagaimana mau surganya ternyata itu kalau kita bahas sendiri, ilmunya ada sendiri Pak. Ya, perjalanan panjang tuh. Terus bagaimana bentuk timbangan yang menimbang, apakah cukup ya dengan kayak timbangan Madura gitu ya, atau kayak timbangan besi atau bagaimana? Nah, nanti ada sendiri ilmunya, al-mizan namanya itu, luar biasa. Berarti apa? Banyak ya ilmu-ilmu khazanah Islam yang kita belum tahu ternyata. Kapan bisa tahunya kalau kita nggak sempatin
kita duduk di majelis ilmu. Maka saya bilang bisa jadi sarana ilmu itu dengan media-media sosial yang hari ini ada. Silakan setel sambil nyetir mobil, setel sambil naik motor, saat di rumah sebelum tidur atau waktu-waktu kosong, silakan. Tapi tentukan siapa gurumu. Penting sekali sosok guru. Itu ya. Sudah jam segini tadi belum selesai kan? Ya. Khalaqakum walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu sama itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu tattaqun? Tattakhiduna wiqayatan tahfadukum min adabillah wa dzalika bil imani wal amali shalih ba'da tarki syirki wal ma'asi. Tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Tattakhiduna wiqayatan, kalian menjadikan penjagaan. Ya, kalian membentuk penjagaan yang mana penjagaan tersebut akan menjaga kalian daripada azabnya Allah. Bahasa saya mah, kalian punya alasan untuk apa? Tidak dapat azab Allah. Dengan cara apa? Tadi beribadah kepada Allah dengan bentuknya ketaatan berlandaskan iman, memperindah perintah Allah, menjauhi segala larangannya dengan rasa cinta, takut dan juga pengharapan. Maka kalian dengan begitu menjadikan hujah, punya alasan untuk tidak dapat adab dari Allah. Wadzalika bil iman wal amali shalih ba'da tarki syirki wal ma'asi. Oleh karena itu, yang namanya iman itu enggak cuma ngucap doang, saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak cukup itu. Bahasa kita mah enggak cuma cukup Islam KTP. Tapi apa? Juga ada bentuk iman, iqrar bil lisan, ucap iya, wal amalu bil arkan, ada amalan yang dikerjakan. Salah satunya amalan sholat. Lah, lu Islam itu nggak pernah boleh sholat? Lah, kamu beda. Islamnya high, tinggi, udah kayak praktek-praktek ibadah begitu. Tadi lu nggak lihat loh, gue di pojokan diem lagi sholat itu, ya. Ibadah kelihatan, rupanya kelihatan, ya. Pak tadi mana? Nggak kelihatan? Iya Pak, saya sholatnya udah di Mekah tadi. Sholatnya di Mekah, di Mekah. Kapan berangkatnya? Iya beda. Bapak saya beda. Saya udah tinggi jabatan Islam saya. Nggak bisa begitu. Ya, amalan harus ada. Wal amalu bil arkan, ya kayak gitu. Dan juga oleh karena itu iman itu nggak cuma diucap saja. Mana bang janjinya? Abang mah cuma janji-janji aja, rayu-rayu saya, tapi nggak pernah dibuktikan. Tenang nanti insya Allah tanggal 1 ayat beliin emas baru, tenang aja. Gitu ya Bu ya. Itu kalau cuma di lisan saja, cintamu apa? Palsu. Mau digituin Bu, mas suaminya Bu? Nggak mau kan Bu? Semuanya harus dibuktikan dengan apa? Dengan amalan, dengan aplikasi di lapangan. Iya. Terusin apa? Udahan ya? Jam 6 kurang 1 menit. Dan juga coba menjalankan ibadahnya juga, tapi juga harus apa? Watarkil ma'asi wasyirki. Sehingga kita kan STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Kalau di sini disebutkan kalau bisa menjalankan ibadah dan juga menjauhi keburukan, maksiat dan juga kesyirikan. Berbarengan, siapa yang berbuat taat
dia juga harus berbuat meninggalkan keburukan. Tapi itu kadarnya adalah dengan kadar kita masing-masing. Ya, dengan kadar kita masing-masing. Harus bisa, ya. Jangan sampai berlebihan nih. Contoh, ya, hari ini ya, kita bergaul dengan orang yang memang ternyata dia ahli maksiat. Maka pelan-pelan nasihatinya. Jangan langsung ditinggalkan, kasihan. Atau punya saudara keluarga yang kerjanya hari ini itu apa? Di tempat kemaksiatan. Ya, maka apa? Dengan kadarnya dia usahakan secara cepat untuk meninggalkan. Memang, tetapi kita tidak harus lihat di belakangnya. Dia punya tanggungan tidak? Sudah punya kehidupan nanti setelahnya tidak? Maka pelan-pelan tinggalkan dengan rasa ingin menjauhi keburukan. Ya. Oleh karena itu, siapa yang taat maka dia pasti akan jauhi maksiat. Ya kan sering itu ya, Ustaz mengistilahkan STMJ, sholat terus, tapi juga masih maksiat. Lu kayaknya gue lihat rajin sholat, kok masih judi aja? Ya sholat, biar diingetin, judi mah judi, gitu kan? Wah, itu apa lagi? Wah, lu sholat terus tapi main cewek, ya sholat gue mah, tapi kalau main cewek, gue juga butuh. Waduh, lah, ibu bapak kok masih melakukan yang haram? Ya udah sholat terus. Karena apa? Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang senantiasa ibadah sholatnya benar, maka pasti hari demi hari akan menjauhkan fahsya wal munkar, keburukan, kejelekan, dan juga kemungkaran. Pasti tuh. Maka apa? Beriringan pasti. Tapi kalau masih jalan, silakan koreksi sholat kita masih. Apakah masih benar, sudah benar, atau belum benar? Berarti kadarnya di situ. Sama tetangga ucapannya itu kok, mohon maaf Pak Ustadz, tapi ngomongnya begitu. Itu kok Ustadzah, tapi kok begitu? Ya mungkin, ya Ustadzah mah kan cuma gelar masyarakat doang. Salah orang mah pasti ada salah. Tapi kalau masalahnya buruk, masalahnya benar-benar meningkat, hati-hati ya. Mungkin juga si ustadzahnya juga punya kesalahan dalam ibadahnya. Makanya perlu. Justru malah berat nih yang punya titel ustadzah, Pak Haji, Pak Guru, dia punya berat mental. Pak Guru gimana sih? Kok begitu gitu kan? Kok begini? Justru malah jadi berat gitu. Karena saya awal-awal ingat banget, saya dipanggil Pak Guru sama Pak Komar kan. Terus kemana-mana Pak Guru. Ya nggak apa-apa. Dulu juga di Puri dipanggilnya Pak Guru juga kan. Kayak gitu. Sekali lagi, ya itu yang bisa kita pelajari. Ini belum masuk ke penjelasan panjangnya, ya, karena memang agak panjang di ayat 21 dan 22 ini. Gak usah lama-lama, sudah jam lewat 3, kita cukupkan saja karena lontong sayur juga sudah menunggu. Ya. Semoga hari ini teman-teman kita, saudara kita, jemaah kita yang tidak bisa hadir, Allah memberikan kesempatan bisa hadir lagi bersama kita nantinya. Semoga saudara-saudara kita, tetangga kita, jemaah Al-Ikhlas yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, ya, kembali lagi sehat walafiat, ya, dicocokkan obatnya, terutama kayak gitu. Dan kita semua yang hari ini punya kesusahan, kesulitan harta, kesulitan rezeki, ya Allah mudahkan rezeki kita. Hari ini yang sedang kerja, Allah berikan kemudahan dalam bekerja. Yang sedang berusaha, Allah lariskan dagangannya ya Allah, ya. Dan anak-anak kita semoga jadi anak-anak yang soleh solehah,
jadi anak keturunan yang akan memperjuangkan bangsa negeri ini dan juga agamanya. Dan semoga istri dan suami daripada ibu-ibu semuanya itu menjadi suami-suami yang taat, istri-istri yang taat, ya. Saya sebut istri-istri karena istrinya banyak nih, gitu ya. Bukan istrinya lebih dari satu, ada bapak-bapak semua. Semoga makin hari makin baik, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.